Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat brownies lagi nih. Brownies kali ini merupakan brownies favorit keluargaku, di mana brownies ini memiliki marmer yang super cantik kayak gini, dan bakal cocok banget buat teman-teman yang gak terlalu suka manis. Karena brownies ini memiliki rasa dari perpaduan keju yang gurih serta coklat yang manis. Beneran deh, perpaduan antara coklat dan keju itu nggak pernah salah ya, selalu sukses bikin nagih. Pada video kali ini juga aku akan berbagi berbagai macam tips yang belum aku share di video sebelumnya. Tonton videonya sampai selesai ya teman-teman, agar brownies kamu cantik dan anti gagal. Untuk bahan pertama yang kita siapkan yaitu 60 gram margarin, lalu tambahkan 150 gram dark coklat compound, 30 gram minyak sayur. Gunakan wadah yang tahan panas karena kita akan melelehkan bahan-bahan ini dengan cara double boiler atau ditim. Dengan cara ditim seperti ini, kita akan lebih mendapatkan brownies yang lebih rich dan moist dibanding dengan melelehkannya langsung di atas kompor ya teman-teman. Setelah meleleh semua seperti ini, bisa kita angkat dan dinginkan. Sambil menunggu lelehan coklatnya dingin, kita bisa siapkan bahan kejunya dulu. Ini aku pakai 90 gram keju oles atau spread cheese, lalu kita tambahkan 25 gram susu kental manis. Setelah itu tambahkan 15 gram atau sekitar 1 sendok makan susu cair. Sejumput garam untuk meningkatkan rasa gurih dari kejunya, dan kita bisa mixer semua bahan-bahan ini terlebih dahulu hingga halus dan tercampur rata. Kira-kira teksturnya sudah seperti ini bisa kita masukkan bahan yang selanjutnya. Masukkan 10 gram tepung terigu berprotein sedang atau sekitar 1 sendok makan dan kita mixer kembali hingga tercampur rata. Selain memakai mixer seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan hand whisk ya. Bagi teman-teman yang menggunakan hand whisk atau whisk manual, bisa pastikan terlebih dahulu keju oles atau cream cheese-nya itu sudah suhu ruang agar lebih mudah ngeblendnya. Setelah itu, si krim kejunya kita akan masukkan ke piping bag agar lebih mudah diaplikasikannya nanti. Ini kejunya sudah siap untuk digunakan, tapi tadi aku cek coklat telehnya masih cukup panas, jadi kita akan siapkan loyangnya dulu. Ini loyangnya aku pakai ukuran 22x22 dengan tinggi 4 cm. Oleskan dengan margarin, lalu cover dengan baking paper agar lebih mudah dalam mengangkat browniesnya. Untuk penyekatnya sendiri, ini aku beli online dengan jumlah penyekat 6x6. Teman-teman tinggal ketik di pencarian loyang brownies sekat, nanti di situ banyak keluar pilihannya. Saranku beli loyang serta sekatnya sepaket agar ukurannya bisa pas kayak gini. Selanjutnya kita siapkan untuk adonan browniesnya. Kita pakai 2 butir telur lalu tambahkan 150 gram gula. Lalu mixer hingga gulanya tercampur rata dengan telur. Kalau teman-teman pengen pakai hand whisk aja, bisa blender dulu gulanya atau gunakan gula halus agar gulanya lebih mudah tercampur bersama dengan telurnya. BTW ini aku pakai kecepatan rendah ya teman-teman. Setelah gulanya larut, bisa kita masukkan lelehan coklat yang sudah kita dinginkan. Ini dalam keadaan hangat-hangat kuku ya teman-teman. Setelah coklatnya masuk, bisa kita mulai mixer kembali dengan kecepatan rendah hingga semuanya tercampur rata. Untuk brownies sendiri, lebih baik mengocok telurnya jangan sampai mengembang ya teman-teman, agar browniesnya memiliki tekstur yang fudgy. Jadi saranku bagi yang takut nanti browniesnya itu kayak bolu, lebih baik pakai hand whisk atau whisk manual aja. Setelah tercampur rata, bisa kita masukkan 100 gram tepung terigu, ini berprotein sedang. Untuk terigu serta bubuk coklatnya, semuanya harus diayak dulu agar tidak ada yang bergerindil. Untuk coklat bubuknya, ini aku masukkan sebanyak 25 gram, gunakan coklat bubuk berkualitas baik, agar nanti browniesnya terasa coklat banget. Dan kebetulan pada saat membuat video ini, coklat bubuk yang berwarna gelap yang biasa aku gunakan itu tinggal sedikit, jadi ini aku campur dengan coklat bubuk yang warnanya sedikit terang atau blonde. Untuk merek-mereknya aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Setelah itu aduk rata semuanya. Untuk mengaduknya sendiri ini gunakan kecepatan rendah juga. Setelah itu ini aku aduk rata kembali dengan spatula agar bagian adonan yang tersisa di pinggir-pinggir serta bagian bawah dari wadahnya ini dapat tercampur rata. Dan ini adonan browniesnya langsung aja kita taruh di dalam loyang. Oh ya, teman-teman juga di sini bisa menggunakan loyang ukuran 20x20 cm. Jadi nanti hasil browniesnya lebih tinggi daripada yang di video ini ya. Setelah adonan browniesnya diratakan seperti ini, bisa kita tambahkan adonan dari kejunya. Pertama kita buat pola bulat-bulat seperti ini.
Beri jarak satu sama lain, kira-kira ini polanya itu aku 5x5 ya teman-teman, tapi sesuaikan lagi dengan loyang yang kalian gunakan. Setelah itu kita banting-banting sebentar seperti ini agar rata dan tinggal kita buat pola marmernya dengan sumpit atau lidi kayak gini. Oh ya, saranku untuk membuat brownies sendiri, teman-teman lebih baik menggunakan loyang pendek seperti ini ya. Dengan loyang pendek seperti ini, maka kuenya akan lebih mudah terpapar dengan panas ketika dipanggang. Jadi akan mempermudah terbentuknya shiny crust. Setelah polanya terbentuk, langsung aja kita pasang sekatnya, dan ini opsional, bisa teman-teman gunakan sekat ataupun enggak, nanti bisa dipotong manual aja. Sebelum masuk ke oven, kita diamkan dulu sekitar 10-15 menit browniesnya di suhu ruang. Jika permukaannya sudah nggak lengket kayak gini, maka ini siap untuk di oven. Ini ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu, lalu bisa kita panggang browniesnya dengan suhu 180-200 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 15 menit. Nah, sesi ini adalah sesi terbentuknya shiny crust. Setelah itu turunkan dengan suhu 150-160 derajat Celcius. Matikan api atas, lanjutkan memanggang dengan api bawah selama 20 menit hingga matang. Setelah matang, browniesnya bisa kita diamkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari loyangnya. Oh ya, kemarin itu ada yang nanya kenapa browniesnya hasilnya itu nggak rata, jadi ada yang tinggi di tengah atau di samping. Berdasarkan pengalamanku, hal itu dikarenakan karena kita memanggang browniesnya dalam oven yang tidak rata panasnya. Jadi pastikan panas di dalam ovenmu itu stabil dan rata, dan masukkan browniesnya ketika ovennya sudah benar-benar panas. Oh ya, bagi teman-teman yang suka bagian dalam atau bagian tengah dari browniesnya itu masih basah, teman-teman bisa mempersingkat waktu pemanggangan yang terakhir ya. Misalnya yang tadinya 20 menit cukup sampai 15 menit aja. Dan ini dia marble brownies cheese-nya sudah siap untuk disajikan. Browniesnya aku akan packing dengan dus duplex ukuran 22 x 11 cm. Jadi browniesnya akan aku bagi dua sama rata seperti ini. Biasanya ini aku cover lagi dengan kertas roti, tapi karena kertas rotiku habis dan ini tidak untuk dijual, jadi kita bisa langsung masukin ke dus aja. Untuk box duplex seperti ini aku belinya online ya teman-teman. Udah banyak banget kok yang jual sekarang. Sekarang yuk kita cobain browniesnya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, penampakan browniesnya cakep banget. Shiny crust-nya muncul. Untuk bagian pinggirnya juga kelihatan fudgy dan moist banget. Dan dengan cara pengovenan kayak gini, kita akan mendapatkan hasil yang full matangnya kayak gini ya teman-teman. Cus, langsung aja cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.